Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adilia Kisyafira dengan NPM 202121500400487 dari kelas R2E. Saya dari kelompok 5. Video PPT ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu Fonologi Bahasa Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang cara artikulasi. Pengertian artikulasi menurut para ahli. Menurut Mustain, tahun 2010, halaman 30, artikulasi adalah melibatkan kemampuan bicara dan membaca. Hal ini ditegaskan oleh ahli Mustain. Pengertian artikulasi adalah struktur-struktur dalam otak yang melibatkan kemampuan bicara, membaca, atau pemrosesan kata lainnya, dan area gerak tambahan seperti menulis, membuat sketsa, dan gerak ekspresif lain. Pengertian artikulasi menurut Chandra Sedien tahun 2004 halaman 21. Artikulasi adalah bagian tertentu alat ucap yang dituju atau disentuh oleh artikulator, bibir atas, gigi atas, langit-langit keras, dan langit-langit lunak. Pengertian lainnya, menurut Supartini Endang tahun 2003 halaman 25, pengertian artikulasi adalah perangkat alat ucap atau alat bicara yang mekanisme kerjanya memproduksi suara atau bunyi bahasa yang memiliki sifat-sifat, sehingga bunyi yang dihasilkan antara yang satu dengan yang lainnya berbeda. Artikulator menurut Chandra Sedien tahun 2004 halaman 21, pengertian artikulator adalah alat ucap yang dapat digerakkan dalam berbagai posisi, misalnya bibir bawah, ujung lidah, daun lidah, dan punggung lidah. Jenis artikulator menurut Akhyarudin dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 26 sampai dengan 28. Yang pertama, artikulator aktif. Artikulator aktif adalah alat ucap yang secara aktif bergerak membentuk hambatan aliran udara. Dari sejumlah alat ucap yang paling aktif adalah ujung lidah, apex atau apikal, sebab ujung lidah dapat digerakkan ke segala arah, dan anak tekak uvular disebut sebagai alat ucap aktif karena alat ini bisa menjuntai ke bawah, menutup arus udara dari paru-paru ke rongga mulut, atau menempel ke dinding faring untuk menghalangi udara ke rongga hidung. Jenis artikulator menurut Akhyarudin dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 26 sampai dengan 28. Yang kedua, artikulator pasif. Artikulator pasif adalah alat ucap yang diam, tidak aktif bergerak. Alat ucap pasif terletak pada bagian mulut sebelah atas. Bagian atas tidak dapat digerak-gerakkan karena tidak memiliki engsel seperti pada rahang bawah, gigi atas, dan langit-langit. Oleh karena itu, dinamakan artikulasi pasif. Tempat artikulasi menurut Syair Abdul tahun 2009 halaman 48. Tempat artikulasi yaitu tempat terjadinya bunyi konsonan atau tempat bertemunya
artikulator aktif, dan artikulator pasif. Tempat artikulasi juga disebut sebagai titik artikulasi. Cara artikulasi menurut Charles Abdul tahun 2009 halaman 48. Cara artikulasi yaitu bagaimana tindakan atau perlakuan terhadap arus udara yang baru keluar dari glotis dalam menghasilkan bunyi konsonan. Macam-macam cara artikulasi menurut Triantini, Hikmah, dan Siregar Hidayah tahun 2009 halaman 11. Yang pertama, bunyi hambat. Bunyi letupan atau hambat adalah bunyi yang dilakukan dengan cara menghambat total aliran udara oleh artikulator aktif dan melepaskannya dengan meletupkannya. Contoh bunyi P pada kata panas, B pada kata baik, T pada kata tarik, D pada kata dari. Macam-macam cara artikulasi menurut Kusartanti dan kawan-kawan tahun 2005 halaman 38. Kedua, bunyi nasal atau bunyi sengau. Bunyi sengau atau nasal adalah artikulasi yang dilakukan dengan cara menghambat secara total aliran udara melalui rongga mulut oleh artikulator dan membuka jalur aliran udara menuju rongga hidung. Penutupan arus udara terjadi pada yang pertama, antara kedua bibir, hasilnya bunyi M. Yang kedua, antara ujung lidah dan ceruk, hasilnya bunyi N. Yang ketiga, antara pangkal lidah dan langit-langit lunak, hasilnya bunyi yang dilambangkan dengan huruf N kail menjorok ke dalam atau biasanya dilambangkan dengan digraf eng. Yang keempat, antara ujung lidah dan langit-langit keras, hasilnya bunyi yang dilambangkan dengan huruf N kail menjorok ke depan. Dilambangkan juga dengan huruf N dengan tanda tilde di atasnya atau digraf NY. Contohnya seperti dalam gambar tersebut, M pada kata makan. Macam-macam cara artikulasi menurut Kusartanti dan kawan-kawan tahun 2005 halaman 38. Yang ketiga, bunyi frikatif. Bunyi geseran atau frikatif adalah artikulasi yang dilakukan dengan cara menghambat aliran udara sebagian, tidak total. Udara tetap dapat mengalir melalui celah sempit yang dibentuk oleh artikulator aktif dan artikulator pasif. Contoh bunyi sh pada kata masyarakat, X pada kata Xaverius, H pada kata habis. Macam-macam cara artikulasi menurut Triantini, Hikmah, dan Siregar Hidayah tahun 2009 halaman 11. Yang keempat, bunyi afrikatif. Bunyi paduan atau afrikatif merupakan paduan antara artikulasi letupan dan geseran. Aliran udara yang dihambat secara total diletupkan melalui celah sempit yang dibentuk oleh artikulator aktif dan artikulator pasif. Contoh C pada kata coba. Macam-macam cara artikulasi menurut Triantini, Hikmah, dan Siregar Hidayah tahun 2009 halaman 11. Kelima, bunyi aprosiman. Bunyi hampiran atau aprosiman adalah bunyi yang dilakukan dengan cara mempersempit aliran udara di rongga mulut tanpa menghasilkan geseran. Artikulator aktif bergerak ke arah artikulator pasif dan kemudian bergerak menjauh kembali di saat udara mengalir keluar. Contoh W pada kata waktu. Macam-macam cara artikulasi menurut Kusartanti dan kawan-kawan tahun 2005 halaman 38. Keenam, bunyi lateral. Bunyi sampingan atau lateral adalah artikulasi
artikulasi yang dilakukan dengan cara menghambat aliran udara di bagian tengah dan memberikan jalan aliran udara melalui samping-samping lidah. Contoh L pada kata lapang. Macam-macam cara artikulasi menurut Triantini, Hikmah, dan Siregar Hidayah. Tahun 2009, halaman 11, ketujuh, bunyi trill. Bunyi getaran atau trill adalah bunyi yang dilakukan dengan cara menyentuh artikulator aktif ke artikulator pasif secara berurutan sehingga membentuk seperti getaran. Contoh R pada kata rakyat. Tempat berlangsungnya artikulasi menurut Triadi Rai Bagus dan M. Ratna Juitasari tahun 2021, halaman 80 sampai dengan 84. Pertama, bilabial. Bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir labium bawah dan bibir atas sehingga menghasilkan bunyi B pada kata baik, P pada kata panas, M pada kata masuk, W pada kata waktu. Tempat berlangsungnya artikulasi menurut Akhyarudin dan kawan-kawan tahun 2020, halaman 40. Kedua, labiodental. Bunyi yang dihasilkan apabila bibir bawah bersentuhan dengan ujung gigi atas sehingga menghasilkan bunyi F pada kata foto, V pada kata video. Tempat berlangsungnya artikulasi menurut Akhyarudin dan kawan-kawan tahun 2020, halaman 40. Ketiga, apikodental. Bunyi yang dibentuk dengan ujung lidah menyentuh atau mendekati gigi atas sehingga menghasilkan bunyi T pada kata tadi, D pada kata dasar. Tempat berlangsungnya artikulasi menurut Triadi Rai Bagus dan M. Ratna Juitasari tahun 2021, halaman 80 sampai dengan 84. Keempat, apiko alveolar. Bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah apex dan gusi alveolum atas. Prosesnya, ujung lidah sebagai artikulator menyentuh kaki gigi atas sebagai titik artikulasi sehingga menghasilkan bunyi D pada kata dari, R pada kata rumah. Tempat berlangsungnya artikulasi menurut Akhyarudin dan kawan-kawan tahun 2020, halaman 40. Kelima, laminopalatal. Bunyi yang dibentuk dengan depan lidah menyentuh atau mendekati langit-langit keras sehingga menghasilkan bunyi N yang dilambangkan dengan tanda tilde di atasnya pada kata nyiur. Tempat berlangsungnya artikulasi menurut Triadi Rai Bagus dan M. Ratna Juitasari tahun 2021, halaman 80 sampai dengan 84. Keenam, laringal. Bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tenggorokan, laring. Caranya, udara yang keluar dari paru-paru digesek ke tenggorokan sehingga menghasilkan bunyi H pada kata hari. Tempat berlangsungnya artikulasi menurut Triadi Rai Bagus dan M. Ratna Juitasari tahun 2021, halaman 80 sampai dengan 84. Ketujuh, dorsovelar. Bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah dorsum dan tekak uvula. Caranya, pangkal lidah sebagai artikulator menyentuh anak tekak sebagai titik artikulasi sehingga menghasilkan bunyi K pada kata kasur, G pada kata garam yang dilambangkan dengan huruf N kail menjorok ke depan pada kata pulang. Tempat berlangsungnya artikulasi menurut Akhyarudin dan kawan-kawan tahun 2020, halaman 40. Kedelapan, glotal. Bunyi yang dihasilkan dengan pita suara dirapatkan
sehingga arus udara dari paru-paru tertahan. Contoh bunyi yang dihasilkan adalah pada lambang tanda tanya atau K pada kata taat. Simpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian artikulasi adalah bunyi yang terjadi karena gerakan alat ucap yang melibatkan kemampuan bicara dan membaca. Alat bicara yang berada di rongga mulut disebut artikulator atau alat ucap. Tempat artikulasi atau titik artikulasi adalah tempat terjadinya bunyi konsonan atau tempat bertemunya artikulator aktif dan artikulator pasif. Cara artikulasi yaitu bagaimana tindakan atau perlakuan terhadap arus udara yang baru keluar dari glotis dalam menghasilkan bunyi konsonan, bunyi hambat, bunyi nasal atau sengau, bunyi frikatif, bunyi afrikatif, bunyi aprosiman, bunyi lateral, dan bunyi trill adalah jenis artikulasi yang memungkinkan kita untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Sekian pemaparan materi tentang cara artikulasi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.